Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikomang Chandra Adiwinata, kelas 12 Multimedia 4, absen 12. Di sini, saya akan mempresentasikan materi Tantra, Yantra, Mantra, pelajaran agama Hindu kelas 12. Yang pertama, ada Tantra. Tantra adalah ajaran spiritual yang berasal dari India kuno, dengan tujuan utama mencapai kesadaran yang lebih tinggi dan pembebasan spiritual. Kata Tantra sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, di mana Tan berarti perluasan dan Tra berarti pembebasan. Dalam praktiknya, Tantra melibatkan pengaktifan energi suci dalam diri melalui metode khusus yang diajarkan dalam kitab-kitab suci. Ini seringkali dikaitkan dengan pemujaan dewa-dewi dan simbol-simbol spiritual untuk membantu individu mencapai kesempurnaan dan kebebasan dari keterikatan duniawi. Cara menulis Tantra. Penulisan mengenai Tantra umumnya dilakukan dengan merujuk pada kitab-kitab atau ajaran kuno yang berisi dialog antara para guru spiritual dan murid-muridnya, seperti yang ada dalam Tantra Sastra. Ada dua bagian utama dari teks Tantra, yaitu Nigama atau berisi prinsip-prinsip ajaran, dan Agama, berisi praktik-praktik yang harus diikuti. Penggunaan bahasa simbolik seringkali muncul dalam teks-teks ini untuk menjaga kerahasiaan ajaran kepada yang belum diinisiasi. Selanjutnya, penggunaan Tantra. Tantra memiliki banyak aspek penggunaan, termasuk meditasi, yoga, mantra atau kata-kata suci, dan ritual. Beberapa aliran Tantra menggunakan metode ekstrim seperti penyiksaan diri, ritual kuburan, dan zat kimia untuk mencapai hasil yang cepat. Tetapi, praktik-praktik ini sering dirahasiakan dan hanya diajarkan kepada yang layak. Praktik-praktik ini dirancang untuk membantu individu menyelaraskan diri dengan energi alam semesta dan mencapai transformasi batin. Misalnya, meditasi dan yoga digunakan untuk menenangkan pikiran dan membuka jalan bagi energi spiritual. Mantra dan ritual membantu memperdalam pemahaman seseorang tentang kehidupan dan keterhubungannya dengan kekuatan spiritual yang lebih tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak elemen Tantra yang telah diadopsi dalam ritual Hindu tradisional seperti puja, yang melibatkan pemurnian tempat ritual, penggunaan mantra, mudra, serta nyasa. Pengaruh Tantra juga terlihat dalam ritual Weda yang mengharuskan pelaku menjaga kemurnian tubuh dan pikiran. Secara keseluruhan, Tantra bukan sekadar praktik eksternal, tetapi proses introspektif untuk mengembangkan kesadaran dan mencapai kebebasan spiritual. Selanjutnya, guru dan murid. Dalam ajaran Tantra, hubungan antara guru dan murid sangat penting untuk mencapai keberhasilan rohani. Guru dalam Tantra berarti seseorang yang dapat menyingkirkan kegelapan, dan peran guru ini krusial dalam membimbing murid menuju kesempurnaan. Menurut Sri Anandmurti, ada 3 jenis guru. Yang pertama, guru tingkat rendah, memberikan sedikit pengetahuan namun tidak memberikan bimbingan berkelanjutan. Yang kedua, guru tingkat menengah, memberikan pengajaran dan bimbingan sebentar, tetapi tidak cukup lama sampai murid mencapai tujuan terakhir. Yang ketiga, guru terbaik, mengajarkan murid dan terus memberikan bimbingan sampai murid mencapai kesempurnaan. Guru yang demikian disebut Mahakala. Selain itu, ada 3 kelompok murid dalam Tantra. Yang pertama, murid seperti gelas terbalik. Meskipun berada di bawah bimbingan guru, ia tidak menyerap ajaran. Yang kedua, murid seperti gelas miring. Menyerap ajaran hanya sementara dan perlahan-lahan meninggalkannya. Dan yang ketiga, murid terbaik. Menyerap sepenuhnya ajaran guru dan terus mempraktikannya, meskipun jauh dari guru. Selanjutnya, yantra. Yantra adalah bentuk niasa yang diwujudkan manusia untuk mengkonsentrasikan baktinya ke hadapan ide Sang Hyang Widi-Wasa. Misalnya dalam perpaduan warna, kembang, banten, gambar, arka, dan lain-lain. Yantra digunakan dalam melakukan upakara puja dengan bija mantra yang sesuai dengan yantra tersebut. Karena itu, bentuk yantra dalam kesusastraan Hindu dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada Buprista Yantra, dibuat dipahat pada suatu bahan yang ditulis pada kertas atau kain. Yang kedua, Meru Prasthayantra, berbentuk gunung atau piramid seperti bangunan pelinggih di Bali. Ketiga, Meru Prastar Yantra, dipotong sesuai garis yantra atau dipotong di bagian tertentu. Keempat, Ruram Prasta Yantra, berbentuk mandala segi 4 dan di atasnya tertelungkup seperti pundak kura-kura. Dan yang terakhir, Patala Yantra, berbentuk besar dan di bawahnya kecil. Setiap yantra mempunyai arti dan tujuan yang berbeda-beda, sehingga bentuk-bentuk yantra dikembangkan dan diberi sentuhan artistik modern.
Sekarang, banyak yantra yang dibentuk kecil, seperti kalung, gelang, dan cincin. Dalam menulis yantra, ada ketentuan yang harus diikuti, yakni waktu, tempat, dan arah penulisan. Menulis yantra di pagi hari menghadap ke matahari dan ditulis dari timur ke barat. Digunakan untuk spiritual atau kesucian. Di malam hari, menghadap ke utara, digunakan untuk mendamaikan. Di siang hari, menghadap ke barat, digunakan untuk mencapai kesuksesan, dan lain sebagainya. Alat tulis yang digunakan adalah pena yang terbuat dari tangkai melati, tangkai pohon delima, bulu burung, ataupun dari logam. Selanjutnya penggunaan. Penggunaan yantra dalam agama Hindu adalah untuk memfokuskan dan memancarkan energi spiritual atau kekuatan dewa yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, seperti yang pertama, meningkatkan kekuatan kehendak atau melemahkan kekuatan orang lain. Kedua, melindungi diri dari kejahatan atau bahaya dan mencari perlindungan dari musuh. Ketiga, mengarahkan energi spiritual untuk tujuan material. Keempat, memperkuat efek ritual atau upacara agar memberikan kesejahteraan, kedamaian, dan kemakmuran bagi penyembah. Dan yang terakhir, memohon kekuatan mistik, seperti dalam ritual tantra atau menciptakan jimat dan mantra. Intinya, yantra digunakan sebagai alat untuk mengendalikan, mengatur, menyalurkan energi dalam berbagai praktik keagamaan dan spiritual. Dan materi terakhir, mantra. Mantra berasal dari kata manana dan trana, yang berarti pembebasan dan ikatan samsara. Mantra adalah kombinasi kata yang memiliki kekuatan spiritual untuk membawa seseorang melintasi siklus kelahiran kembali. Cara mengucapkan mantra dibagi menjadi 3. Yang pertama, cara mengucapkan mantra dengan mengeluarkan suara dan dapat didengar yang disebut valkari. Cara ini akan mampu memecah guna tamas dan ketakutan pada diri seseorang. Yang kedua, mantra yang hanya didengar oleh orang yang mengucapkannya saja atau berbisik-bisik yang disebut upamsu. Teknik ini dapat memurnikan guna rajas. Cara ini juga dapat memberikan perlindungan dari gangguan lingkungan, energi negatif, roh jahat, dan lainnya. Dan yang terakhir diucapkan dalam hati yang disebut manasika. Bermeditasi pada jiwa dari mantra serta arti kata-kata suci tersebut tanpa menggerakkan lidah ataupun bibir. Kualitas mantra juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, Satwika mantra. Dipakai untuk meningkatkan kesadaran ilahi dalam memuliakan kebesaran Brahman dengan segala prabhavanya, sehingga muncul perasaan welas asih, cinta, dan pengabdian, serta terbebas dari ego dan nafsu. Satwika juga dipakai untuk menyeberangkan sang jiwa melewati lautan samsara, penderitaan kelahiran, kematian. Yang kedua, Rajasika mantra. Dipakai untuk kelangsungan hidup secara duniawi, seperti memenuhi keinginan, memperoleh harta, keturunan, kemuliaan, kemewahan, kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir, Tamasika mantra, dipakai untuk menundukkan lawan, penghancuran penyakit, mencelakai orang lain, termasuk ilmu hitam. Mantra dapat memberikan manfaat maksimal seperti sakti, siddhi, dan suci, baik kepada yang mengucapkannya maupun orang lain. Lingkungan dalam bentuk vibrasi juga dipengaruhi oleh beberapa prinsip, yaitu rada atau keyakinan yang mendalam terhadap mantra yang dipakai untuk merealisasikan tujuan tersebut. Bakti atau perasaan hormat, rindu, cinta, dan kasih terhadap mantra tersebut. Memperlakukan mantra itu seperti kita merawat diri sendiri. Dia adalah istri yang setia menyertai langkah kita. Sadhana atau cepat lambatnya, mantra memberikan manfaat kepada kita atau disiplin spiritual. Canda atau pentingnya teknik pengucapan mantra. Karena jika salah memberikan penekanan dan pemenggalan sesuai dengan canda atau guru lagu dan guru bahasanya, maka akan memiliki arti dan maksud yang berbeda. Kriya atau pemujaan, baik luar maupun dalam, dengan pengetahuan tentang arti esoterik dan eksoteriknya, ataupun pemujaan dalam pengorbanan keakuan atau pembakaran segala keinginan. Mantra dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, mantra, yaitu sebuah daya pemikiran yang diberikan beberapa suku kata atau kata, guna keperluan meditasi seorang guru. Yang kedua, stotra, yaitu doa-doa kepada dewata. Umumnya dipergunakan untuk kepentingan yang harus datang dari Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Yang ketiga, kavaca mantra, yaitu untuk benteng atau perlindungan dari berbagai rintangan. Tapi dalam kitab Nirukta Wedanga, mantra dibagi menjadi 3 sesuai dengan tingkat kesukarannya, yaitu yang pertama, paroksa mantra. Mantra ini memiliki tingkat kesukaran yang paling tinggi. Arti dan maknanya dapat dipahami kalau diwahyukan oleh Tuhan. Dan yang kedua, Adhyatmika mantra. Mantra ini memiliki tingkat kesukaran yang lebih rendah. Maknanya dapat dicapai melalui proses pensucian diri. Dan yang terakhir, Pratyaksa mantra. Mantra ini lebih mudah dipahami. Maknanya hanya dapat dicapai dengan mengandalkan ketajaman pikiran dan indria. Selanjutnya penggunaan mantra.
Menurut waktu penggunaannya, mantra dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, Nitya Karma Puja, dilaksanakan setiap hari secara rutin, seperti puja Trisanja yang dilaksanakan setiap hari. Nitya Karma Puja ada dua jenis, yaitu Sandhya Vandana atau Sandhya Vasana, dilakukan pada setiap pertemuan waktu, malam hari dengan pagi hari, tengah hari, dan pertemuan antara sore hari dan tengah malam. Selanjutnya, japa atau nama smaranam dilakukan untuk mengagungkan nama-nama suci Tuhan dengan cara menyebut secara berulang-ulang. Yang kedua, nama itika karma puja dilakukan secara insidental pada waktu-waktu tertentu saja. Misalnya, ketika upacara abhiseka, peletakan batu pertama dalam berbagai sanskara, purnama, tilem, dan sebagainya. Baik, demikian presentasi tantra, yantra, dan mantra. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam presentasi ini. Terdapat kekeliruan dalam penyampaian materi dan kesalahan pada kata-kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.